Selamat pagi buat Bapak Ibu wali kelas dan anak-anak didik kami sekalian. Di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan tambahan mengenai tema untuk festival atau lomba membuat karya seni rupa dalam rangka memeriahkan ulang tahun Yayasan Don Bosco. Seperti yang sudah diinformasikan oleh setiap wali kelas bahwa lomba kita itu mencakup 3 cabang. Yang pertama lomba lukisan, kemudian lomba membuat patung dengan teknik ensambling atau merakit, kemudian yang terakhir membuat komik, karikatur, dan poster. Nah, cabang yang ketiga ada 3 sekaligus dibuat menjadi 1 cabang perlombaan. Nah, ini semua temanya harus berkaitan dengan nilai-nilai Don Bosco. Untuk itu, izinkan saya untuk menjelaskan secara sederhana mengenai sosok Don Bosco. Baik, agar hasil karya kita berkaitan dan tidak lari dari tema, maka perlu ada penjelasan mengenai tema yang diangkat untuk memeriahkan ulang tahun Don Bosco. Nah, yayasan kita itu namanya Don Bosco. Kita tahu ya, sama-sama tahu kita berada di naungan Don Bosco. Nah, siapakah Don Bosco itu? Nah, maka kita harus tahu dulu nih ya. Di Indonesia itu mungkin beberapa kali kita mengetahui atau dengar ya, ada begitu banyak sekolah, khususnya sekolah Katolik yang menggunakan nama Don Bosco. Nah, apakah pernah tersirat ya siapakah Don Bosco dan mengapa harus Don Bosco? Yang jelas Don Bosco itu adalah seorang tokoh pendidikan. Nah, nama lengkapnya adalah Yohanes Melchior Bosco ya, kalau tidak salah mengucapkan. Nama Don Bosco itu diperoleh setelah ditahbiskan menjadi imam Katolik atau pastor pada tahun 1841. Nah, nama Don itu ditambahkan pada namanya karena Don dalam bahasa Itali berarti imam, romo, ataupun pastor. Don Bosco, nah beliau ini dilahirkan pada tanggal 15 Agustus tahun 1815 di sebuah desa bernama Becci dekat kota Torino, Itali. Nah, beliau juga membaktikan ya seluruh hidupnya bagi pendidikan kaum muda. Bermula ketika terjadi revolusi industri pada waktu itu, banyak anak-anak muda yang pindah ke kota Turin untuk bekerja. Karena perpindahan itu berlebihan, mengakibatkan begitu banyak anak-anak muda yang terlantar, miskin, tidak memiliki tempat tinggal, dan yang terutama adalah karena mereka tidak memiliki keterampilan untuk bekerja. Nah, maka terjadilah Don Bosco mengumpulkan semua anak-anak muda itu di jalanan, termasuk juga yang di penjara, dan mendidik mereka di sebuah tempat yang bernama oratorium. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai Bapak Don Bosco. Nah, setelah mengetahui siapa itu Don Bosco, maka kita fokus ke tema. Nah, tema ini diangkat dari ketiga pilar yang sudah menjadi nilai-nilai Don Bosco atau nilai-nilai yayasan kita ya.
Yang pertama reason ataupun akal budi, kemudian yang kedua religion ataupun agama, kemudian pilar yang ketiga loving kindness ya, cinta penuh kebaikan. Nah, ini yang menjadi tema kita untuk karya-karya kita nanti. Nah, di dalam benak pasti berpikir apa sih yang bisa melambangkan pilar-pilar ini atau salah satu pilar ini gitu ya. Ini pilar ini akan saya jabarkan lagi supaya idenya lebih keluar ya. Yang pertama, akal budi ya. Akal budi ini bercerita tentang kebijaksanaan dalam berpikir gitu ya, bertanggung jawab, berkaitan dengan kedisiplinan, mandiri, kemudian berpikir realistis, rasional, lebih sabar, kemudian lebih kreatif dan lebih hardworking, bekerja keras gitu ya. Pilar yang kedua, agama ataupun religion ya. Ini bercerita tentang kepedulian ya, baik kepedulian terhadap sesama atau terhadap lingkungan sekitar atau terhadap binatang yang sedang kelaparan. Nah, itu bisa dijadikan story atau dibuat jadi karya. Story bisa komik, bisa poster atau slogan ataupun lukisan-lukisan yang memiliki makna. Itu dia ya. Kemudian forgiveness ataupun memaafkan ya, lebih menjadi pribadi yang lebih pemaaf. Kemudian optimis, kemudian jujur, empati ya. Empati itu adalah sebuah tindakan dari sebuah rasa ya, baik itu rasa duka ataupun rasa suka. Respect atau hormat ya, hormat kepada yang lebih tua, hormat kepada yang sebaya, atau bahkan hormat ke di bawah kita, di bawah umur kita juga harus memiliki rasa hormat ya. Nah, kemudian kindness, kebaikan ya, itu dia. Kemudian keterbukaan ya. Keterbukaan di sini artinya kita menerima hal-hal positif yang ada, yang dari luar ya. Nah, bahkan dengan kita terima bisa juga kita kembangkan ya. Kita kembangkan atau kita kreativitaskan lagi. Nah, ini mengenai agama semua ya. Miss, contoh dong karya atau lukisan yang bisa melambangkan berkaitan dengan agama. Nah, agama juga berkaitan dengan iman ya, bercerita tentang iman. Nah, bisa saja kamu buat story atau lukisan-lukisan yang anti tahayul ya, tahu tahayul ya, mempercayai hal-hal yang mistik gitu ya, hal-hal gaib. Kemudian fanatik ya, fanatik itu seperti anti dengan perbedaan agama orang lain gitu ya. Misalkan agama saya Kristen Katolik, saya hanya berteman dengan sekumpulan saya saja yang Kristen Katolik, saya tidak akan berteman dengan Islam atau bahkan Kristen Protestan walaupun sama-sama Kristen. Nah, itu dia. Bisa kamu buat story tentang itu atau lukisan tentang itu yang menyinggung ya. Kadang-kadang lukisan itu juga bisa menyindir, nggak masalah ya. Itu dia. Miss, apakah hanya gambar lukisan aja nggak bisa kata-kata? Kata-kata itu dibuat dalam lukisan gitu, ditambahkan dalam lukisan, bisa, sangat bisa. Nah, seperti yang agama tadi, kita ambil hormat atau respect ya. Kamu buat gambarnya, kamu juga bisa buat kalimatnya di sana. Atau katanya di sana, respect bisa ya, biar orang pun ketika melihat hasil karyamu tidak ambigu lagi ya kan, langsung tahu makna dari lukisan itu apa. Itu dia. Lanjut, pilar yang ketiga. Pilar ketiga itu ada loving kindness ya. Ini lebih enak lagi nih keluar idenya, karena kindness berarti kebaikan. Bisa kamu ambil kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan, kamu buat di sana ya. Sebenarnya banyak sekali referensi yang bisa kamu ambil dari internet ya, bisa googling lah. Nah, cinta penuh kebaikan ini bercerita tentang ketulusan ya, tulus, kemudian percaya ya, trust, percaya, mudah didekati, kemudian apa adanya. Kemudian bertoleransi ya, toleransi itu menerima perbedaan
baik itu agama, fisik, kulit, atau perbedaan pendapat juga ya, termasuk full of life ya, bercerita tentang full of life juga, berkaitan tentang itu. Apa itu full of life? Itu apa namanya ya, penuh kehidupan lah ya, atau hidup yang penuh begitulah ya. Nah, perhatian juga ya, perhatian. Nah, kamu bisa mengambil contoh lukisan sebuah keluarga yang sedang makan di meja makan ya, meja makan, kemudian mereka sambil makan sambil berekspresi senang gitu ya, kayak heboh gitu ya. Nah, itu bisa juga termasuk melambangkan loving kindness tadi ya. Atau kamu bisa membuat story komik ya, komik menyelamatkan apa gitu, atau menyelamatkan binatang, atau membantu seseorang. Miss, boleh nggak aku membuat sebuah tangan gitu ya, sebuah tangan yang gede di atas, kemudian ada tangan kecil, anak kecil, kemudian dia seperti mengangkat gitu ya, menolong. Nah, hanya tangan aja Miss, boleh sekali ya, sangat boleh. Yang penting kreativitas kamu itu tidak terbatas ya, batasannya hanya sebatas tema. Temanya apa? Ketiga pilar tadi. Nah, itu 3 pilar tadi sudah Miss jabarkan lagi ya, jabarkan lagi supaya ide-ide kamu keluar gitu. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai tema tadi, saya akan menampilkan beberapa referensi untuk kita yang boleh kita angkat ya, bisa kita angkat menjadi ide karya kita nanti. Nah, memang media, alat, dan bahan itu memang harus sesuai dengan teknik. Nah, namun supaya karya kita itu lebih unik ya, lebih lain daripada yang lain, lebih kreatif, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan ya, bahan dan alat yang gampang atau mudah didapat tanpa mengeluarkan biaya ya. Apa itu?